Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Sebelum merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, tapi terlebih kami melakukannya dalam ketaatan. Hamba yang Engkau utus berserah, biarlah Engkau memakai hamba untuk menjadi saluran berkat bagi semua yang mendengarkan firman ini. Demi nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Dalam perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini terdapat dalam perjanjian lama, yakni dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja mencatat kisah lanjutan dari kitab 1 dan 2 Samuel, yakni memberitakan sejarah para raja Yehuda dan Israel yang dimulai dari kematian Daud atau dimulainya masa Raja Salomo pada tahun 970 sebelum Masehi sampai pada kehancuran Yerusalem saat pembuangan di Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Secara khusus kitab 1 Raja-Raja meliputi sekitar 120 tahun, yakni 40 tahun masa pemerintahan Salomo dan sekitar 80 tahun sejarah kerajaan yang terpecah. Penulis kitab Raja-Raja tidak dikenal karena tidak disebutkan. Namun demikian dari tulisannya jelaslah bahwa dia adalah seorang nabi yang merangkap sejarawan yang diilhami oleh Tuhan untuk menjelaskan pemerintahan semua raja Israel dan Yehuda
yang dipandang dari sudut perjanjian Allah dengan bangsa Ibrani. Dalam menulis kitabnya, penulis diketahui memakai beberapa sumber masukan seperti kitab riwayat Salomo, kitab sejarah Raja-Raja Israel, dan kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Adapun tujuan penulisan kitab Raja-Raja adalah untuk memberikan kepada orang Ibrani dalam pembuangan di Babel suatu penafsiran tentang perpecahan kerajaan serta keruntuhan Israel dan Yehuda adalah akibat langsung dari dosa penyembahan berhala dan ketidakbenaran para raja dan rakyatnya. Dengan demikian, kitab Raja-Raja disajikan agar semua orang buangan akan meninggalkan penyembahan berhala untuk selamanya, berbalik kepada Allah dan menaati perintah-perintahnya hingga angkatan-angkatan selanjutnya. Saudara, bacaan kita secara khusus terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Bagian ini masuk dalam kisah mulai pasal 16 ayat 29 sampai pasal 22 ayat 40 tentang pemerintahan salah satu raja Israel yang bernama Ahab. Ahab adalah raja Israel ke-7 yang memerintah Israel selama 22 tahun, yakni dari tahun 874 sampai 852 sebelum Masehi. Istri atau permasyuri Ahab bernama Isabel, yang adalah putri Sidon. Isabel ini adalah seorang penyembah berhala yang kemudian mempengaruhi Ahab, sehingga mengizinkan penyembahan berhala di Israel. Bahkan Ahab mengizinkan Isabel membangun kuil penyembahan Baal dan Asyera di Samaria. Perbuatan Isabel yang diizinkan Raja Ahab ini kemudian membuat rakyat terpengaruh untuk menyembah berhala juga. Karena itu Elia yang adalah nabi Tuhan di masa pemerintahan Ahab kemudian memperlihatkan kepada rakyat Israel kekuasaan antara Allah Israel dengan para Baal lewat peristiwa persembahan korban di Gunung Karmel yang dilakukan 450 Nabi Baal melawan Elia. Di pasal 18 kita bisa melihat kisahnya, bagaimana Baal tidak bisa mendengar teriakan bahkan siksaan diri nabi-nabinya saat mereka mempersembahkan korban mereka. Tetapi Elia yang berseru segera dijawab oleh Allah, sehingga dari langit turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah, bahkan air yang dalam parit dijilat habis oleh api Tuhan itu. Karena itu rakyat langsung bersujud dan mengakui kemahakuasaan Allah Israel. Maka Elia pun memerintahkan rakyat untuk menangkap nabi-nabi Baal itu. Lalu Elia menyembelih mereka di sungai Kison. Adapun bacaan kita di pasal 19 menunjukkan kisah setelah peristiwa besar yang dilakukan Allah melalui Nabi Elia. Setelah Elia menyembelih nabi-nabi Baal, maka Isabel yang mendengar peristiwa itu menjadi marah dan mengancam Elia bahwa Isabel akan membunuh Elia sebagaimana Elia sudah membunuh nabi-nabinya. Ancaman Isabel kemudian membuat Elia takut, lalu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Elia lari ke Beersheba, wilayah Yehuda. Itu berarti sudah di luar kekuasaan Ahab. Selanjutnya dalam ketakutannya kita melihat Elia menyendiri di padang gurun. Kemudian mulai mengeluh dan ingin Tuhan mengambil nyawanya atau ia ingin mati saja. Tetapi dalam keluhannya dia pun tertidur. Tetapi kemudian datang seorang malaikat yang membangunkannya dan memberinya makan roti bakar dan minum air. Kemudian ia tertidur untuk kedua kalinya. Lalu malaikat datang untuk kedua kalinya juga, membangunkannya dan memberinya makan lagi. Malaikat itu kemudian memperingatkannya bahwa perjalanan yang akan ia tempuh sangat jauh. Karena itu ia harus makan dan minum. Maka oleh kekuatan yang baru setelah beristirahat, makan dan minum, berjalanlah Elia selama 40 hari 40 malam hingga sampai di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Saudara, Gunung Horeb adalah tempat yang sangat penting bagi orang Israel. Karena Gunung Horeb atau Gunung Sinai adalah tempat orang Israel melalui pemimpinnya Musa menerima 10 hukum. Dalam bacaan kita di Gunung Horeb inilah kita melihat bagaimana Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam pelariannya.
bagaimana Elia dikuatkan Tuhan dalam ketakutannya, dan bagaimana Elia dituntun Tuhan untuk kembali melakukan tugasnya. Di gunung ini Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Elia sampai 2 kali. Bunyinya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawaban Elia adalah, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, di gunung ini Tuhan lalu menunjukkan kekuasaannya yang besar saat Elia disuruh Tuhan berdiri di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui peristiwa alam yang hebat. Yang pertama berupa angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi Tuhan tidak hadir dalam angin itu. Yang kedua berupa gempa, dan yang ketiga berupa api. Tetapi Tuhan pun tidak hadir dalam gempa dan api itu. Lalu sesudah peristiwa alam hebat itu, datanglah yang keempat berupa angin sepoi-sepoi basah, yang tentu sangat teduh jika dibandingkan dengan ketiga peristiwa sebelumnya yang sangat dahsyat. Pada angin sepoi-sepoi basah inilah Elia merasakan Tuhan hadir dan berbicara kepadanya. Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke jalannya, yakni kembali ke Israel, tempat di mana ia melayani sebagai nabi. Lalu di sana Elia harus mengurapi Hazael sebagai raja atas Aram, Yehu sebagai raja atas Israel, dan Elisa sebagai nabi menggantikan Elia sendiri. Ini merupakan cara Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan Elia menghadapi pemerintahan Ahab, menghadapi ketakutannya terhadap Isabel, dan menghadapi Israel yang tidak bertobat. Karena kemudian hari dalam peperangan, Hazael sebagai raja Aram dapat mengalahkan Israel dan Yehuda. Demikian Yehu dalam kepemimpinannya sebagai raja Israel, yang kemudian mengakhiri pemujaan Baal di Israel dengan membunuh para imam Baal dan merusak kuil Baal. Ia juga kemudian memusnahkan keluarga Ahab termasuk Isabel yang jahat. Lalu Elisa kemudian dipakai Tuhan menggantikan Elia dalam pelayanan kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan memastikan bahwa di Israel masih akan ada 7.000 orang yang tersisa dari mereka yang akan Tuhan musnahkan karena penyembahan berhala. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak sujud menyembah Baal. Mereka inilah yang disebut remnan atau kaum sisa yang tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, melalui bacaan kita di saat ini, secara khusus kita diingatkan melalui tema pelayanan yang berfokus kepada Tuhan. Berangkat dari apa yang dialami oleh Nabi Elia dalam bacaan kita di saat ini. Elia sebagai seorang nabi besar, bahkan bisa dikatakan begitu hebat dalam pelayanannya di Israel. Pelayanannya diwarnai mujizat spektakuler. Bahkan kita tahu ia adalah pribadi yang tidak mengalami kematian karena ia langsung dinaikkan ke sorga dalam angin badai. Bahkan Elia ini nampak bersama Musa ketika Yesus dimuliakan dalam transfigurasinya atau berubah rupa di atas gunung yang disaksikan ketiga murid Yesus. Namun saudara, Elia yang kita lihat begitu hebat dalam pelayanan sebagai seorang nabi atau utusan Tuhan, ternyata hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dalam melakukan pelayanannya. Kelemahan Elia kita dapati dari bacaan ini adalah Elia kehilangan fokus kepada Tuhan saat berhadapan dengan masalah dalam pelayanannya. Karena tidak lagi berfokus kepada Tuhan, maka Elia melakukan kesalahan dalam pelayanannya. Kesalahan Elia adalah yang pertama, Elia memilih lari dari masalah, meninggalkan pelayanan untuk menyelamatkan diri dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, Elia memilih menyendiri dalam kekecewaan. Yang ketiga, Elia mengeluh bahkan ingin mati saja. Tetapi saudara, dari bacaan ini pun kita melihat bagaimana Tuhan bekerja mendapatkan kembali nabinya dalam pelarian dan kekecewaannya. Bahkan Tuhan membawa nabinya untuk kembali kepadanya melakukan tugas kerja pelayanan. Hal itu kita dapati ketika Tuhan memelihara dia di padang gurun melalui istirahat, makan, dan minum.
Tuhan juga menuntun dia datang kepada Tuhan di Gunung Horeb. Di sana Tuhan meneguhkan kembali Elia dalam kerja pelayanannya, agar kembali fokus kepada Tuhan saat Tuhan menyatakan diri dan berfirman kepadanya. Saudaraku, kita pun sebagai orang percaya tentu tidak bisa disangkal pernah mengalami saat-saat sulit dalam hidup kerohanian kita. Mungkin saat kita ingin dekat dengan Tuhan, mulai berkomitmen hidup benar, tetapi kita justru diperhadapkan dengan banyak pergumulan dalam hidup. Apalagi jika kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saat kita ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi ada saja hambatan bagi kita. Mungkin hambatan itu datang dari keluarga kita sendiri yang tidak menunjang kita dalam pelayanan. Suami atau istri kita yang masih hidup jauh dari Tuhan. Anak-anak yang malas beribadah atau hidup dalam pergaulan buruk. Mungkin juga hambatan itu datang dari pekerjaan yang menyita waktu kita dalam melayani. Atau hambatan dari jemaat yang tidak mau menunjang kita dalam pelayanan. Atau bahkan hambatan terbesar datang dari diri sendiri. Saat dalam diri kita mulai muncul kesombongan, merasa diri hebat dalam pelayanan, sehingga menjadi gila hormat. Atau sebaliknya ada perasaan tidak layak, karena tuduhan iblis akan masa lalu kita yang kelam. Saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar hidup dan pelayanan kita tetap berfokus kepada Tuhan. Yang pertama, sadari bahwa hidup dan pelayanan kita adalah anugerah Tuhan semata. Saudara, jika kita selalu menyadari bahwa pada hakikatnya kita ini tidak layak untuk beroleh keselamatan, apalagi dipakai Tuhan dalam pekerjaannya, tetapi kemudian kita dipilih untuk beroleh selamat, bahkan diberinya kesempatan melayani di ladang Tuhan, maka itu adalah anugerah, saudara. Karena anugerah adalah pemberian kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima. Maka sudah sepatutnya kita mensyukuri anugerah itu dengan memuliakan Tuhan dan melayani dengan sukacita dan kesungguhan. Hidup semakin rendah hati, jangan lupa diri apalagi lupa Tuhan. Sehingga yang ada kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika dalam hidup dan pelayanan, kita mengalami keberhasilan dalam pelayanan lewat jabatan-jabatan gerejawi yang kita pegang. Tetapi mari, lewat kesempatan yang Tuhan beri untuk melayaninya, kita hanya bertujuan untuk membawa jiwa percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam hidup dan pelayanan. Saudara, saat kita berhadapan dengan pergumulan dan tantangan dalam hidup dan pelayanan kita, jangan sekali-kali kita mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi gumul dan tantangan itu, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita hanya akan semakin terjerumus dalam masalah dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah dengan benar. Tetapi bersama Tuhan, kita pasti mampu menghadapi apapun pergumulan kita, sebagaimana keyakinan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan pelayanan kita. Saudara belajar dari kesalahan Elia, di mana saat merasa takut, ia langsung bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya tanpa berkomunikasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka kita diingatkan pentingnya kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, baik saat tenang maupun saat tegang, seperti saat kita merasa bimbang, takut, dan gentar. Hanya dengan demikian kita akan dibimbing Tuhan kepada ketenangan dan kedamaian. Tetapi jika dalam ketakutan kita tidak datang kepada Tuhan, seperti mencari ketenangan dengan cara dunia, seperti mabuk-mabukan, berhenti berdoa dan menjauhi persekutuan ibadah, apalagi sebagai pelayan Tuhan kita lari meninggalkan tugas pelayanan kita, maka di sanalah kita akan semakin terpuruk bahkan terhilang. Karena itu mari di saat senang kita cari Tuhan, bahkan terlebih di saat susah kita harus cari Tuhan. Dengan demikian kita akan merasakan perasaan pemazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku.
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang keempat, sadari kekuasaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saudara, dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan memelihara Elia di masa-masa sulitnya. Bagaimana Elia dibawa Tuhan kembali padanya dengan menyatakan kuasanya yang hebat dan firman-Nya yang menguatkan. Demikian kita diingatkan bahwa ketika kita menghadapi saat-saat sulit dalam hidup dan pelayanan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita jika kita memang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tuhan mengetahui hati kita. Bagi kita yang setia, Tuhan akan tetap menyatakan pemeliharaan, pertolongan dan bimbingannya. Asalkan kita mau kembali kepadanya, mau kembali berkomitmen setia melayaninya. Percayalah, Ia tidak pernah kehabisan cara untuk memulihkan keadaan kita sedalam apapun kita terjatuh. Ia sanggup mengangkat kita. Sekecewa apapun kita, Ia sanggup menghiburkan kita. Dan separah apapun luka hati kita, Ia sanggup menyembuhkannya. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa dan baginya tidak ada yang mustahil. Kita hanya perlu mengarahkan fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita, agar kita tidak goyah. Sebagaimana ungkapan pemazmur, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Selamat melayani Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.